Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febrianti dengan NIM 1062367, Prodi Hukum Tata Negara, kelas HTN 3A semester 3. Di sini saya akan membuat video untuk memaparkan materi kelompok 4 tentang alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan dalam mata kuliah hukum pidana oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SH.MH. Alasan pembenar adalah situasi di mana suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dianggap bukan perbuatan yang melanggar hukum, karena ada kondisi khusus yang membenarkan perbuatan itu. Artinya, tindakan yang dilakukan sebenarnya memenuhi kriteria tindak pidana, tapi karena kondisi tertentu, perbuatan tersebut dianggap sah. Contoh sederhananya, jika seorang memukul orang lain, itu adalah tindak pidana. Tetapi jika ia memukul untuk membela diri dari serangan yang mengancam jiwanya, maka tindakan tersebut dianggap sah. Contoh alasan pembenar, pembelaan diri terdapat di pasal 49 ayat 1 KUHP. Jika seseorang diserang dan ia melawan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, tindakannya tidak dianggap pelanggaran hukum. Pelaksanaan pemerintah Undang-Undang Pasal 50 KUHP, jika seseorang melakukan tindak tertentu karena diharuskan oleh hukum, misalnya petugas kepolisian menangkap pelaku tindak pidana. Poin selanjutnya, pelaksanaan perintah jabatan terdapat di pasal 51 ayat 1 KUHP. Jika seorang pegawai negeri atau penjabat melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang, tindakan itu dibenarkan. Intinya, alasan pembenar menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Jadi, tidak ada hukuman yang diberikan karena tindakannya sah. Yang kedua, alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah kondisi di mana seseorang melakukan perbuatan pidana yang salah, namun pelaku tidak dihukum karena ada kondisi tertentu yang membuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hal ini, perbuatan tetap dianggap melanggar hukum, tetapi pelaku dimaafkan. Contoh sederhananya, jika seseorang secara tidak sengaja menyebabkan kerugian saat mengalami gangguan mental atau panik hebat, meskipun perbuatannya salah, ia bisa dibebaskan dari hukuman karena tidak bisa mengendalikan diri. Contoh alasan pemaaf, pembela terpaksa yang berlebihan terdapat di pasal 49 ayat 2 KUHP. Seseorang yang terlalu panik saat diserang bisa melakukan pembelaan diri yang melampaui batas karena emosi yang tidak dikendalikan. Karena kondisi ini, meskipun ia salah, ia bisa dimaafkan. Selanjutnya, gangguan jiwa atau mental terdapat di pasal 44 ayat 1 KUHP. Jika pelaku mengalami gangguan mental yang berat sehingga tidak sadar atas tindakannya, ia tidak dapat dihukum. Intinya, alasan pemaaf menghilangkan tanggung jawab pidana dari pelaku, tindakannya tetap dianggap melanggar hukum, tapi pelaku tidak dihukum karena kondisi khusus yang memaafkannya. Selanjutnya, alasan penghapus penutupan. Alasan penghapus penutupan adalah kondisi di mana suatu tindak pidana tetap ada dan perbuatan itu tetap melanggar hukum, tapi negara tidak dapat melakukan penuntutan atau pelaku tidak bisa dihukum. Ini lebih terkait dengan aspek formal dalam proses hukum pidana, bukan substansi perbuatan. Contoh sederhananya, jika seseorang melakukan tindak pidana namun sudah melewati batas waktu yang diperbolehkan untuk menuntut atau misalnya sudah 12 tahun berlalu, maka negara tidak bisa lagi menuntut pelaku. Contoh alasan penghapus penuntutan yaitu kedaluarsa atau
terjaring terdapat di pasal 78 KUHP. Jika seseorang lewat jangka waktu tertentu sejak perbuatan pidana dilakukan, hak negara untuk menuntut akan hilang. Misalnya tindak pidana ringan tidak bisa dituntut lagi setelah 6 tahun. Selanjutnya, kematian pelaku. Pasal 76 KUHP. Jika pelaku tindak pidana meninggal dunia, maka penuntutan tidak bisa diajukan. Selanjutnya, pencabutan pengaduan terdapat di pasal 85 KUHP. Untuk beberapa tindak pidana yang memerlukan pengaduan dari korban atau delik aduan, jika korban mencabut pengaduan, proses hukum akan berhenti. Intinya, alasan menghapus penuntutan menghilangkan hak negara untuk menuntut atau menghukum pelaku meskipun perbuatan tetap dianggap melanggar hukum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.